kita berani taruhan, ya, taruhan lah. Jikalau nanti Alkitab Bible itu di akhirat ternyata salah, dihukumi salah oleh Tuhan, maka orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk neraka. Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi Ustadz Ipung Atria, di mana dia membahas Alkitab kepada para calon mualafnya, dan dia berkata bahwa dia berani taruhan kepada para calon mualaf itu bahwa nanti di akhir zaman Bible itu yang salah dan Kristen itu yang masuk neraka. Dan pada awalnya teman-teman, dia berbicara tentang Bible kepada para calon mualaf itu bahwa Bible itu merupakan kebenaran, merupakan fakta kebenaran di dalamnya. Tetapi endingnya dia berkata bahwa di akhirat nanti atau di akhir zaman bahwa Bible itulah yang salah dan kitab mereka lah yang benar. Nah teman-teman, itu yang perlu kita jawab, dan sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kalau misalnya hari ini saya membicarakan tentang Al-Quran, maka Bapak Ibu tidak akan percaya kepada saya, karena ini kita orang Islam, kan begitu. Tapi bolehlah kita membicarakan tentang Alkitab Bible, karena yang dipakai oleh Bapak Bible itu, dan Bible itu berisikan tentang kebenaran. Bible itu berisikan tentang fakta kebenaran. Dan perlu diketahui bahwa kita berani taruhan, ya, taruhanlah. Jikalau nanti Alkitab Bible itu di akhirat ternyata salah, dihukumi salah oleh Tuhan, maka orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk neraka. Jikalau Alkitab Bible itu dihukumi oleh Tuhan sebagai benar, maka orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Karena kenapa? Karena justru kami orang Islam yang menjalankan seluruh ajaran perintah Bible. Saya berkali-kali menceritakan tentang ini. Ini sangat penting. Karena apa? Karena sesungguhnya ini adalah fakta kebenaran, bahwa justru kamilah orang Muslim ini yang menjalankan seluruh ajaran perintah Bible. Justru masyarakat Kristen itu meninggalkan dan tidak menjalankan ajaran perintah Bible. Saya kasih contoh, ya. Satu, orang Bible mengajarkan tentang ajaran sunat. Orang Islam bersunat, orang Kristen tidak bersunat, atau suka-suka, ya. Mau sunat mau tidak, ya suka-sukalah, begitu kan. Yesus bersunat, umat Islam bersunat. Dalilnya ada di Lukas 2 ayat 21. Yesus disunat umur 8 hari. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan ya bagaimana Ustadz Ipung Atria ini, dia mengatakan bahwa dia berani taruhan bahwa nanti di akhirat itu Bible itulah yang salah dan kitab mereka lah yang benar, dan dia berkata bahwa Kristen lah yang masuk neraka dan agama mereka lah atau mereka lah yang masuk surga. Nah ini merupakan satu penghakiman sembarangan dari Ipung Atria teman-teman, dan saya heran kenapa penegak hukum bisa membiarkan orang ini teman-teman ya. Coba kalau sebaliknya orang Kristen yang mengatakan demikian, mengatakan bahwa dialah yang masuk neraka dan orang Kristen masuk surga. Nah inilah kelemahan dalam penegakan hukum di negeri ini. Ketika para ustadz atau beberapa oknum ustadz, para polemikus muslim ini membahas tentang ayat-ayat Alkitab, dan mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah dakwah. Dan ketika giliran nanti apologetik Kristen membahas kitab mereka teman-teman, ingatlah besok akan dicari oleh penegak hukum. Itu fakta teman-teman, itu
kita lihat ada oknum pendeta yang sudah diproses secara hukum. Ada juga apologetik, beberapa apologetik yang sudah membahas kitab mereka kemudian diproses secara hukum karena diduga melakukan penistaan agama. Nah, jadi itu tidak masalah. Semoga Polri bisa membuka mata tentang hal ini. Saya rasa bahwa baiknya kalau tidak membahas kitab orang lain, agama lain, itu alangkah baiknya, karena itu pasti mendatangkan kedamaian bagi kita. Karena selama manusia itu membahas tentang kitab yang bukan kitabnya, pasti tidak akan pernah damai, teman-teman. Karena itu menjadi suatu masalah dalam negeri kita ini, karena saling membahas kitab satu sama lain. Jadi tentu saja ketika kita membahas kitab agama orang lain, sekalipun benar menurut kita, tetapi menurut mereka tetap salah. Demikian juga sebaliknya, dan ini yang perlu dihentikan oleh penegak hukum supaya jangan ada lagi dari pihak manapun yang membahas kitab agama lain. Demikian juga sebaliknya. Nah, jadi teman-teman, yang dia katakan pertama tadi awal kalimatnya, dia berkata bahwa Alkitab itu, Bible itu merupakan suatu kebenaran, fakta-fakta kebenaran ada di dalamnya. Masih ingat tadi perkataannya, dia ngomong begitu, teman-teman ya. Dia berkata Bible itu ada kebenaran di dalamnya. Tetapi kemudian karena niatnya licik si Ipung Atria ini, kemudian dia berkata bahwa nanti di akhirat itu Bible itu atau Alkitab itulah yang salah dan orang Kristen masuk neraka, dan dia berani taruhan. Nah, ini konyol menurut saya, teman-teman. Dia aja masih belum sampai akhirat. Kalau mau masuk surga, harus kamu memenuhi standar surga dulu dari dunia ini. Karena standar surga itu kekudusan. Periksa, koreksi, introspeksi diri, apakah kamu sudah memenuhi standar surga itu. Standar surga itu adalah kekudusan. Kau melakukan satu dosa saja, sekalipun tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang secara fisik, tetapi pikiran hati kalau sudah menyimpang dari kehendak Tuhan aja itu sudah dosa, dan itu tidak menjamin engkau kudus. Nah, jadi itulah sebabnya orang Kristen perlu korban dari Kristus untuk mewakili kita dari ketidakkudusan itu. Nah, karena kita tidak kudus, maka harus ada orang yang kudus mewakili kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi aneh, teman-teman, kalau dia menghakimi. Ngeri sekali. Ipung Atria ini ngeri sekali, dia mengatakan orang Kristen masuk neraka. Nah, seolah-olah dialah pemegang kunci neraka itu, teman-teman ya. Aneh. Padahal dia sendiri, kalau dia membaca kitabnya sendiri, ya dia perlu juga melakukan perbuatan baik untuk masuk surga. Tetapi pada faktanya tidak ada seorang pun yang lolos dalam melakukan perbuatan baik secara sempurna seperti yang Tuhan tuntut pada manusia secara sempurna. Jadi aneh kalau Ustadz Ipung Atria ini menghakimi orang Kristen. Jadi tolong kepada Polri, bagi mereka seperti Ipung Atria ini, supaya segera dihentikan atau diproses, karena dialah yang membuat kegaduhan bagi negeri ini. Suka membahas kitab Kristen, membelokkan ayat-ayat Alkitab. Kalau ada orang yang mualaf, ya bahas Quran sama mereka, jangan Alkitab. Tentu saja kalau Anda yang membahas Alkitab, tentu saja kamu menyalahkan Alkitab. Nah, dan kemudian dia berkata bahwa merekalah yang sudah melakukan apa yang tercatat, apa yang diperintahkan oleh Bible. Ini sudah berkali-kali kita dengar dari mereka. Mereka mengklaim diri mereka lah yang melakukannya. Ini kan klaim sepihak. Kalau kamu benar-benar sudah melakukan perintah Alkitab, kalau kamu mengklaim dirimu sudah melakukan apa yang dicatat oleh Bible, seharusnya kamu juga pergi untuk memberitakan Injil seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, kemudian kamu membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu perintah Yesus. Nah, dan lain sebagainya. Kamu harus melakukan semuanya apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jangan separuh-separuh kamu melakukannya. Jangan melakukan sunat tapi yang lain kamu abaikan. Itulah sebabnya Yesus pernah mengatakan kepada ahli Taurat dan Farisi, kalau kamu melakukan yang satu, jangan mengabaikan yang lain. Karena bagaimanapun kamu tetap tidak bisa memenuhi standar kekudusan itu. Kalau kamu melanggar satu aja dari hukum Taurat
itu tidak layak membuatmu masuk surga. Dan itu juga orang kaya sudah menyampaikan itu kepada Yesus ketika orang kaya bertemu dengan Yesus, orang kaya muda. Dia berkata, Tuhan, bagaimana aku supaya masuk ke dalam kerajaan Allah? Kata Tuhan Yesus, lakukan semua perintah Tuhan. Apa jawab orang muda kaya itu? Dia berkata bahwa aku sudah melakukannya semua, apalagi yang kurang. Tetapi Yesus berkata, juallah hartamu dan ikutlah aku. Nah, jadi itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Apakah Ipung Adrian sudah menjadi pengikut Yesus? Kalau sudah menjadi pengikut Yesus harus dibaptis. Kalau sudah dibaptis harus kembali memberitakan Injil dan membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dan kemudian teman-teman, dia membahas tentang sunat. Dia tidak mengerti bahwa sunat yang secara lahiriah yang dilakukan oleh Abraham itu tidak berlaku setelah Yesus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. Kenapa? Karena yang terpenting sekarang adalah sunat dalam hati. Kenapa sunat hati, teman-teman? Hati layaknya sebagai organ laki-laki adalah tempat dihasilkannya benih hati, menghasilkan benih iman. Iman itu tumbuh dalam hati kita. Roma 10 ayat 10 teman-teman sudah tertulis di sana. Karena itu Tuhan meminta kita agar hati kita disunat, kulihatan, pembungkus hati kita dibuang, agar hati kita nampak telanjang dan bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan karena kulihatan itu sudah dibuang. Tidak ada lagi kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati, kekecewaan, ketamakan. Tidak ada lagi pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu di Galatia 5 ayat 19 sampai 20 teman-teman. Itu yang perlu kita buang. Nah, namun yang ada adalah hati yang bersih dan tulus ikhlas. Allah sanggup melihat paling dalam dan tersembunyi. Dan yang ada dan Allah temukan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bila kita bersunat hati, itulah fungsinya sunat hati teman-teman. Tidak lagi diwajibkan tentang sunat lahiriah ini, karena itu berlaku pada hukum Taurat teman-teman, di zaman bangsa Israel pada saat itu yang dilakukan terus-menerus sebelum Tuhan Yesus datang. Dan kalau Yesus sudah melakukan sunat itu dan dia sendiri disunat, itu artinya bahwa Yesus menggenapi secara sempurna tuntutan hukum Taurat itu, dan dialah yang mewakili kita dari semua itu untuk mentaati hukum Taurat itu secara sempurna. Jadi kalau Ipung Adria itu ngomong sembarangan, nah, dia berkata bahwa Kristen masuk neraka, ya itu sebenarnya hanya sebuah kelicikannya saja, supaya calon para mualafnya itu tergerak untuk masuk ke agamanya. Jangan kamu memuji agamamu dengan menghakimi agama lain, dengan menjelekan agama lain. Itu tidak boleh. Nah, selaku ustadz tidak boleh seperti itu dakwahnya, memuji-muji agamanya di hadapan orang, kemudian dia menghina agama lain, menghakimi agama lain di depan orang itu juga. Nah, jadi itulah yang perlu kita tanggapi teman-teman ya. Kalau bicara masalah keselamatan di dalam Alkitab, apa yang kurang ketika Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, dan dia berkata bahwa jalan menuju tempat yang saya sediakan itu nanti adalah saya sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Yesus menyediakan tempat, maka dia sendirilah yang menjadi jalan untuk ke tempat itu. Kata Yesus, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan dia berkata bahwa barang siapa yang percaya dalam nama Yesus, dosanya diampuni. Dan kalau dosa sudah diampuni teman-teman, tentu saja dia masuk surga. Nah, karena dosa itu kalau belum diampuni, kita tidak layak masuk surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan Yesus bagi kita menjadi korban untuk menyelamatkan kita, mewakili kita, yang seharusnya kita mati, tetapi Yesus sudah menggantikan kita, dia yang mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup kembali walaupun dia sudah mati. Nah, apa yang kurang yang sudah dijanjikan oleh Alkitab tentang jaminan keselamatan itu? Nah,
Karena perbuatan baik kita tidak sanggup menyelamatkan kita. Saya sering katakan bahwa mana lebih penting, cara kita menyelamatkan diri sendiri atau cara Allah? Kalau memilih cara kita, maka sia-sia. Karena cara manusia itu tidak sempurna di mata Tuhan. Nah, kalau kita membandingkan cara Allah dengan cara kita menyelamatkan diri sendiri, maka saya lebih memilih cara Allah. Cara Allah itu bagaimana? Ketika dia mengirim firman-Nya dalam bentuk daging dan itu menjadi korban untuk melunaskan hutang dosa manusia, itu cara Allah. Nah, cara kita berusaha berbuat baik, besoknya udah kambuh lagi. Nah, berusaha berbuat baik tapi hati kita tidak beres, pikiran kita tidak beres, dan itu cukup membuat kita tidak layak masuk surga. Makanya Ipung Atria perhatikan baik-baik, baca secara keseluruhan tentang Injil itu. Jangan hanya bergantung pada satu ayat, dua ayat, lalu tafsir sendiri. Oh, ini orang Kristen tidak melakukan ini, padahal sudah ditulis. Karena tidak mengerti alur cerita, akibatnya begini. Nah, sedangkan kalau yang dulu itu berbicara yang lahiriah, teman-teman. Nah, kalau dulu bait Allah secara fisik, sekarang kata firman Tuhan, bait Allah itu adalah orang percaya itu sendiri. Bukan lagi gedungnya, bukan lagi fisiknya. Nah, tempat kediaman Allah sekarang adalah pribadi setiap orang percaya. Tidak berlaku lagi yang bait Allah secara fisik yang ada di Yerusalem itu sudah diruntuhkan. Bukan itu lagi yang dibahas. Makanya jangan sibuk dengan hal-hal yang lahiriah, yang fisik. Tetapi Tuhan mengajarkan tentang hal-hal yang rohania. Dan ini yang tidak dimengerti oleh Ustadz Ipung Atria. Jadi itulah sebabnya kita memberikan pengertian bagi mereka. Dan mudah-mudahan orang-orang ini bisa dilihat oleh penegak hukum bahwa ternyata dari pihak mereka pun banyak orang yang menjelek-jelekan Alkitab, menghakimi Kristen masuk neraka. Coba kalau sebaliknya kita mengatakan demikian pada mereka. Oh, demo berjilid-jilid, teman-teman, dianggap penistaan, diduga menghina. Nah, begitu giliran mereka membahas Alkitab, menghakimi Kristen, ya itu dianggap dakwah. Saya kurang tahu bagaimana pandangan penegak hukum terkait hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan saja ada keadilan, teman-teman, ya. Nah, demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.